Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at, para pemirsa dan pendengar, jamaah kaum muslimin dan muslimat, yarhamukumullah wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kita lanjutkan kajian bagian ke-12 tentang cabang-cabang iman. Kita akan kaji 3 cabang, nomor 66, 67, dan 68. 66, husnul khuluq, akhlak yang baik. 67, hifdzus sirri walisan wal farj, menjaga rahasia, menjaga lisan mulut dan menjaga kemaluan. Nomor 68, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadis wasittun, husnul khuluq, cabang iman yang nomor 66 adalah akhlak baik. Wa iyyaka an tada'a ma laysa laka fa inna dzalika laysa minal mur'ah. Jauhilah prasangka yang kamu tidak tahu, sebab prasangka itu bagian dari menjaga kehormatan diri. Wa in romaita bisyai'in madmumin faskut. Apabila Anda dituduh dengan sesuatu yang tidak baik, maka diam saja. Selama tidak merasa mengerjakan, diam. Kalau merasa, istighfar, tobat kepada Allah, dan mengakui apa yang diperbuat. Wa idza sona'alaka khadimuka to'aman wa ataka bihi faslishu ma'aka fa in aba wa ta'addaba fadikhu minhu wala buddha wala lukmatan. Ini contoh akhlak yang baik. Apabila Anda punya pembantu rewang di rumah, disiapkan makanan, maka ajaklah pembantu rewang itu untuk makan bersama. Kalau mereka tidak mau, dirayu biar mau makan bareng. Itu bagian dari akhlak. Jangan sampai kita makan dengan anak, istri, keluarga, kemudian membantu di belakang hanya menyiapkan tok. Setelah selesai baru pembantu dipanggil suruh makan sisa dari kita. Itu tidak baik. Karena akhlak yang baik itu ya sama-sama dalam satu keluarga. Kita punya pembantu, ada ayah, ada ibu, ada anak, mungkin ada keponakan serumah, makan bersama. Apa adanya dirasakan bersama. Wa iyyaka an ta'kul wa ainun tangdur ilaika min ghairi ayyakula ma'aka. Perlu disikapi, usahakan jangan sampai terjadi kita makan enak sementara ada orang yang lain melihat kita dan kita kenal tidak diajak makan bareng. Sehingga usahakan ketika kita mau makan, kok kira-kira ada teman yang bisa diajak makan, silakan diajak. Kalau tidak ada ya makan sendiri, tidak apa-apa. Kita ingat satu kisah yang istimewa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau itu mendapat titel Khalilullah. Ketika ditanya apakah yang menyebabkan Anda mendapat predikat Khalilullah, di antara jawaban beliau 3. Ya, di antara 3 itu adalah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya
pada waktu makan memastikan diri saya makan bersama teman. Maksud teman itu bukan keluarga, tapi teman orang luar selain keluarga. Sampai satu riwayat beliau pernah berjalan sampai 1 mil untuk mencari teman makan. Kalau ada orang ditanya sudah makan belum, sudah cari lagi. Sudah makan belum, sudah cari lagi. Kalau sudah ada yang belum, ayo makan bersama dengan saya. Itu bagian dari husnul khuluq. Terus wa idza akalta ma'a jama'atin ta'aman wahidan fakul mimma yalik. Apabila Anda makan bersama-sama dengan jamaah, kumpulan orang, ada makanan, maka ambil makan yang terdekat dengan posisi Anda. Cara Jawa ojo klawean ambil yang jauh. Jadi yang di depan Anda itu apa, silakan disyukuri di situ. Kita lanjutkan. Kama wasa sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, dalam kitab ini disebutkan wa amil kullaman yashabuka mimma yambahilahu. Yang pertama wasiatnya, bergaulah dengan temanmu sesuai adab yang diajarkan oleh Islam, yang pas. Dengan anak, bagaimana kita bergaul dengan anak, dengan yang lebih tua, bagaimana dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, itu ada tata caranya. Yang kedua, wa'amil al-ulama bita'zim. Bergaulah dengan ulama dengan menghormati ilmunya, menghormati kesalehannya. Itu serawungan dengan ulama. Yang ketiga, wa'amil as-sufaha bil hilm. Cara bergaul dengan orang-orang yang sufaha. Sufaha itu orang yang tidak tahu. Dengan hilm, dengan santun, dengan bijak. Dan jangan menvonis kamu kok gini gitu, tidak boleh. Yang keempat, wa'amil bil juhal bisyasah. Pergaulah orang-orang yang bodoh dengan strategi. Kenapa? Biasanya orang bodoh itu mudah tersinggung. Kita pakai strategi. Wa amil al-ashrar bi bastil wajhi wa ma nattaqi bihi syirrahum. Bergaulah dengan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat perilakunya dengan wajah manis, dengan harapan mereka mau menerima kita. Setelah menerima kita dalam pergaulan, kita ajak ke jalan yang benar. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, wa amil al hayawan bin nadri fi ma yahtaju ilaihi. Cara bergaul dengan hewan bagaimana? Kita lihat, kalau hewan itu butuh makan, kita kasih makan. Kalau butuh minum, kita kasih minum. Jangan dibiarkan terlantar. Termasuk hewan yang sering ada di rumah kita adalah kucing. Ketika melihat kucing ngeong, ini kucing butuh makan, kita kasih makan. Jangan malah ditendang, ditaruh di luar, kuncinya tutup. Kalau kita mau keluarkan, kita siapkan makanan. Yang ketujuh, wa amil al ashjar wal ahjar bi adamil fudul. Cara bergaul dengan pohon, dengan batu-batuan, jangan berlebih-lebihan. Pohon dirusak, ditebang, dengan batu-batu dicoret-coret, ya itu juga tidak boleh. Terus nomor 8, wa amil al ardo bis salat alaiha. Bergaul dengan bumi. Bumi itu tanah. Caranya bagaimana? Dengan mendirikan sholat di atasnya. Karena rumah Allah, masjid itu berdiri di atas bumi. Kalau kita rajin sholat, kita mempergauli bumi dengan baik. Itu akhlak kepada bumi. Dan yang terakhir, wa amil al mauta bidu'a lahum wa dzakara mahasinahum. Cara memperlakukan
orang yang telah wafat dengan baik itu satu doa untuk mereka, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lil muslimin wa muslim. Yang kedua menyebut kebaikannya, kebaikan-kebaikan orang mati yang kita sebut, jangan kejelekannya. Nah, itu bagian dari akhlak yang baik. Wabil jumlah falladzi tajibu an yuwajihaka an nasbihi minal kalamit thayyib. Ringkasnya, pertama, setiap manusia wajib bertutur kata baik kepada siapapun. Al-kalam at-thayyib, kalam yang baik. Pembicaraan, perkataan, omongan yang tidak menyakitkan orang lain. Wal fi'lul jamil, yang kedua perilaku yang baik. Perilaku itu perbuatan, tindakan. Tindakannya baik. Faf'alhu ma'a khalqillahi ta'ala, itu kerjakan di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wow. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannah kullu hayyin layyin sahal qarib, wa ahlun nar kullu syadid qab'athari. Qalu wa ma qab'athari ya Rasulullah? Qala asyadid alal ahl, asyadid alal sahib, asyadid alal ashirah. Ini hadis dari Imam Ahmad, Imam Baihaqi. Qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hadis dari Ibnu Mas'ud, rawinya Ibnu Majah dalam sahihnya, Ibnu Hibban. Ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar? Qalu bala ya Rasulullah. Qala ala kulli hayyin layyin qarib sahal. Ini 3 hadis ini kaitannya dengan akhlak yang baik. Penduduk surga itu adalah penduduk orang-orang yang hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Apa itu hayyin? Hayyin itu orang yang berhati tenang, teduh hatinya, bisa menahan emosi, tidak mudah marah. Layyin, lembut, kalem dalam tutur katanya. Qorib, supel, akrab, ramah, menyenangkan orang lain, sumeh, sreseh. Dan sahal, baik hati, memudahkan urusan, tidak berbelit-belit. Itu penduduk ahli surga. Sedangkan penduduk ahli neraka siapa? Syadidu alal ahl, orang yang kejam kepada keluarga, kejam kepada teman, dan kejam kepada sesama. As-sabi wasitun, cabang iman yang nomor 67, ayuhal musyahidun, para pemirsa dan pendengar yang kami hormati. Hifdzus sirri wal lisan wal fard, menjaga rahasia, menjaga mulut, lisan, dan menjaga kemaluan. Fasir ma yajibu katmuhu wa yastaqbihu kasfuhu. Rahasia itu adalah sesuatu yang wajib ditutupi. Bila dibuka menjadi jelek, tidak boleh. Sekalipun barang itu halal. Karena itu kita jaga rahasia. Kemudian menjaga lisan dari omongan-omongan yang dusta. Itu juga faraj, kemaluan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, kalau kita mau menjaga rahasia, menjaga lisan, dan menjaga mulut, insya Allah kita akan selamat. Dan yang nomor 68 adalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Batasannya gimana? Wa dzalika fi sa'atin yasiratin, jangan lama-lama. Yang kedua, fala tuqabbilu adyafah indahu fa inal akla fi dzalika yadhabu ajal iyadah illa syurbil ma illa syurbal ma al khalis ay min ghairi sukar. Sebaiknya orang yang menjenguk pasien
nggak usah disuguh. Kalau misalnya cukup dengan air putih saja, itu sebaiknya, dan singkat waktunya, jangan lama-lama. Ini keistimewaan menjenguk orang sakit. Saya sampaikan ada 2 istimewanya. Jadi keistimewaan menjenguk orang sakit, yang pertama, sholatul malaikah ala zair, malaikat mendoakan orang yang jenguk orang sakit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, ma min muslim ya'udu maridon illa kharaja ma'hu sab'una alfi malakin kulluhum yastaghfiruna lahu. Ketika seorang muslim keluar rumah untuk menjenguk orang sakit, maka Allah mendampingi, mengutus malaikat sebanyak 70.000 bersama orang yang menjenguk orang sakit tadi. Tugasnya apa? Memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berangkatnya pagi sampai sore, malaikat itu mendoakan. Kalau berangkatnya sore sampai pagi. Dan ketika duduk di pasien, maka malaikat di situ ikut mencurahkan rahmat dan mengamini doanya. Oleh karena itu, doa orang sakit mustajab juga yang menunjukkan apa? Di situ ada 70.000 malaikat mendampingi. Keistimewaan yang kedua, nuzul rahmah wal maghfirah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ada maridon lam yazal yakhudu fir rahmah hatta yajlis. Fa idza jalasa ihtamasa fiha. Rawahu al-Imam Ahmad wasahu al-Hakim. Ketika seorang muslim menjenguk temannya yang sakit, maka Allah mencurahkan rahmat sampai dia duduk. Ketika duduk, di situ rahmat dicurahkan kepada penjenguk orang yang jenguk orang sakit. Itu diantara keistimewaan menjenguk orang sakit. Demikian pertemuan pada kali 12 ini, semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.